terbaik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Saudara, kalau pada minggu lalu, pada hari Minggu, kami ada pembicara tamu, Pendeta Hendra Mulia dari Jakarta. Dia share tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, di Mazmur 23 ayat yang pertama. Nah, hari ini saya berkesempatan membaca untuk saudara Mazmur 23 ini, dan saya akan share sedikit lanjutannya. Karena pada hari Minggu lalu hanya ayat pertama, kita akan lihat beberapa ayat selanjutnya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh berkumpul bersama walaupun beda-beda tempat. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Mazmur 23 tulisan Daud ini. Pakailah hamba-Mu supaya apa yang mau di-share boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di Mazmur 23 seperti kita tahu bahwasanya itu Mazmur yang terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Takkan kekurangan aku. Kalau Pendeta Hendra, dia mengambil terjemahan, dia katakan, aku tidak mau lagi apa-apa. Yaitu, saudara kalau mau dengar lebih lanjut, coba cari di video hari Minggu Kebaktian ya, tanggal 30 Juni. Sekarang saya mau lanjutkan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kita tahu bahwasanya Allah itu baik. Allah itu mengasihi saya, mengasihi saudara. Allah tidak pernah merancang yang jahat. Dan Daud sebagai seorang gembala, dia tahu itu karena dia menganggap bahwa Allah itu seperti gembala. Karena waktu dia menggembalakan domba, dia itu sangat sayang kepada domba-dombanya. Hari ini kita mungkin tidak menggembalakan domba. Sebagian orang di daerah Timur Tengah mungkin masih. Atau di tempat lain, Australia atau bagaimana. Tapi saya ingat, saudara, ada teman, dia memelihara anjing. Sangat sayang pada anjingnya. Dia jaga, bahkan tidur di bawah, sama-sama tidur di kamarnya. Tiap hari dia elus-elus, jaga dia. Sudah dianggap seperti saudara, seperti anak. Dan waktu anjingnya mati, saudara, dia bisa menangis, ingat, cukup lama. Kehilangan sekali. Bahkan saya pernah baca atau lihat di video ada orang kaya yang anjingnya mati, mereka masukkan ke peti mati, dikuburkan kayak seorang manusia. Itu baru anjing, saudara, yang dipelihara. Jadi orang yang pelihara anjing, dia sayang. Dia tidak mau kalau anjingnya tersakiti. Nah, gembala juga demikian. Dia sayang pada dombanya, tidak mau kalau ada dombanya tersakiti. Maka dikatakan dia membawa domba-dombanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau.
Kenapa harus rumput yang hijau, saudara? Rumput yang hijau, rumput yang masih muda, rumput yang masih bisa dimakan. Rumput yang benar-benar bisa dinikmati. Rumput yang dimakan tidak bakal mencelakakan. So, bayangkan kalau rumputnya warna coklat, sudah kering, sudah keras, sudah tidak berair lagi, dimakan ketelan, bisa keselak, saudara. Kadang juga kita heran ya, lihat orang yang tidak sayang kepada binatang. Gak suka mungkin oke, tapi jangan mencelakakan. Ada orang yang pergi ke kebun binatang, sengaja lempar makanan, dibungkus dengan plastik, sama-sama plastiknya dimasukkan ke mulut binatang itu. Itu kan namanya mencelakakan. Orang yang demikian bisa ditangkap loh ya. Nah, jadi gembala itu sangat sayang kepada domba-dombanya. Dibawalah ke rumput yang hijau supaya domba-dombanya bisa makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang dapat menguatkan. Lalu dia membawa ke air yang tenang. Setelah air yang tenang itu adalah air yang jernih. Ya, karena kotorannya semua turun atau sudah pergi, ya. Sudah jauh. Jadi bersih. Nah, air yang tenang juga merupakan air yang tidak berlumpur. Jadi masih menyehatkanlah, menyegarkanlah. Ya, saya bisa bayangkan kalau itu sungai, air yang tenang itu berarti air yang mengalir pelan-pelan. Artinya airnya tetap bersih. Cuma prakteknya kadang karena ulah tingkah laku manusia, kadang-kadang manusia itu bisa mencemarkan air, terutama air sungai. Nah, saudara, saya pernah waktu saya masih kuliah di eh, Brastagi, Bandar Baru, kita itu kalau ada masalah dengan air, kita harus mandi di sungai. Jadi suatu kali air itu paralonnya atau selangnya putus, dirusakin orang itu. Kita harus pergi sampai ke sungai. Teman saya, kakak kelas yang berpengalaman, dia bilang, kalau kita mau mandi di sungai ini, kita pilih yang agak tinggi. Saya tanya, kenapa? Dia bilang kalau di tempat yang tinggi, jarang orang ke sana. Kalau yang agak rendah, kita lebih rendah lagi, ada orang di atas. Kadang orang itu buang kotoran, dia mengalir. Bisa kelihatan kok, timbul lagi, mengalir-mengalir. Jadi kita naik ke atas. Airnya jernih, bersih, itu air sungai. Dan sangat menyenangkan, menyegarkan sekali. Saya bayangkan Daud membawa domba-dombanya ke tempat yang sedemikian rupa. Rumput yang hijau, makan enak, sekarang menyegarkan lagi, saudara. Menyegarkan jiwa. Ada lagunya itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke tempat yang berumput hijau. Nah, saudara, di dalam Alkitab dikatakan juga oleh Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan.
Terjemahan yang lama ditulis, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Artinya apa? Artinya domba itu dibawa kemana saja, domba itu tidak perlu takut. Karena ada seorang gembala yang baik yang menjaga, take care, pelihara mereka. Saudara, domba itu, pertama domba itu domba bodoh. Dia tidak seperti anjing atau kucing, penciumannya itu tajam. Anjing itu kalau dibuang atau dibawa ke tempat jauh, dilepaskan, dia bisa pulang ke rumah. Kadang dia cium jalan, dia bisa pulang ke rumah. Atau nggak bisa, kalau terlalu jauh mungkin nggak bisa pulang, dia masih mau mencari jalan untuk pulang. Saya pikir kucing juga demikian. Ya, kucing juga demikian. Jadi kalau dibuang terlalu jauh, mungkin nggak pulang. Tapi kalau dibuang ke tempat lain atau lepaskan tempat lain, dia bisa pulang. Apalagi dia jalan sendiri, dia cium-cium itu sangat kuat penciumannya. Dalam sebuah ilustrasi suatu hari ada seorang ibu pelihara kucing, sangat disayang oleh si ibu itu. Jadi, tapi suaminya tidak demikian. Suaminya sangat jengkel dengan kucing itu. Karena si istri mungkin pakai kesibukan untuk fokus kepada kucing. Sehingga si suami merasa tidak terperhatikan. Maka suaminya kalau pulang suka menendang kucing itu. Suami kalau pulang suka bertengkar dengan kucingnya. Tapi suatu hari suaminya itu baik kali sama kucing tersebut. Ya. Maka istrinya heran. Suaminya kok berubah? Kok sayang sekali sama kucing itu? Rupanya si suami mau memancing hati kucing itu supaya baik-baikan dengan dia. Karena ada pemikiran jahat dari si suami mau mengambil kucingnya itu buang ke tempat jauh. Maka dia naik sepeda motor, dibawalah kucing itu pergi belok kiri kanan, bawa ke sana. Maksudnya supaya kucingnya itu nggak pulang-pulang. Ya. Nah, sekarang dia masuk gang, putar lagi, masuk gang, putar lagi ke kampung, putar. Ya. Fokusnya kepada kucing yang dia bawa, lalu dilepaskan begitu saja. Sekarang waktunya sudah mulai agak siang. Sudah 1 jam. Si bapak ini tersesat. Nggak tahu jalan pulang dia sekarang. Dia telepon sama istrinya. Dia bilang, istriku, kenapa? Kucingmu di mana? Heran istrinya kok. Suaminya sangat memperhatikan kucingnya. Ini kata istrinya, kucingku ada di sini. Dia sudah pulang ya? Istrinya kayak, kenapa bilang begitu? Iya, tadi saya bawa dia pergi. Coba tolong tanya dia, bagaimana jalan pulang? Itu hanya salah satu ilustrasi yang mau gambarkan bahwa kucing itu tahu jalan pulang. Tapi beda dengan domba. Domba itu binatang yang tersesat, binatang yang sering tersesat karena bodoh dan matanya itu hanya bisa lihat ke depan. Sering tersesat. Sering juga mengalami kecelakaan karena mereka jalan di padang pasir yang ada lubang-lubang gitu. Lubang-lubang itu kebanyakan di dalamnya ada ular. Jadi kalau kakinya terpelosok, itu berarti ada bahaya. Atau kalau domba itu sudah tersesat, ada binatang buas, maka si gembala itu harus ambil gada dan tongkat, terutama tongkat untuk
tarik kembali domba yang jatuh atau tersesat supaya naik kembali. Jadi sangat diperhatikan, sangat dipelihara. Sehingga Daud menulis, sekalipun aku dalam lembah kekelaman atau dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ada gadamu, ada tongkatmu yang selalu menopang aku. Sampai begitu, saudara. Jadi, dari dua ayat ini, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Bahwasanya Tuhan Allah itu, dia menyediakan. Karena dia menciptakan kita, dia menyediakan segalanya untuk kita. Tinggal bagaimana kita untuk mendapatkannya. Dia menyediakan. Kemudian dia juga memproteksi kita. Ya. Memproteksi artinya dia juga menjaga kita. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara? Saudara, Allah begitu mengasihi umatnya, saudara dan saya. Allah mengasihi kita. Dia menyediakan jalan keselamatan untuk kita. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, ia tetap mengasihi manusia. Dia menyediakan jalan keselamatan untuk kita. Ya. Yesus mati di atas kayu salib, bangkit menggantikan kita. Itulah yang Allah sediakan jalan keselamatan itu. Untuk menjamin, untuk memproteksi kita, supaya kita tidak sampai celaka, tidak sampai masuk neraka. Begitu besar kasihnya kepada setiap kita. Dia korbankan anak yang tunggal untuk kita. Itu Yesus. Jadi saudara, apalagi yang masih menjadi kekhawatiran kita? Saya telepon ke seorang ibu. Ibu itu minta didoakan. Dia bilang dia khawatir. Saya tanya dia khawatir apa? Dia khawatir karena dia sudah lanjut usia. Nanti kalau ada orang jahat yang datang ke rumahnya. Ya mungkin karena sudah lanjut usia bisa sembarang khawatir. Bisa. Saya tanya kenapa nggak mau pergi jalan-jalan? Saya khawatir nggak bisa keluar dari rumah. Nanti kalau saya dipanggil Tuhan, bagaimana? Nggak pergi lihat anakmu. Saya khawatir naik pesawat. Takut kalau meninggal dunia. Khawatir, khawatir, takut, takut. Saya katakan, ada Yesus. Jangan khawatir. Ada Tuhan Allah yang memelihara kita. Dia sayang pada kita. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan buat kita. Jadi jangan ada ketakutan, kekhawatiran sedikit pun. Kepada manusia bolehlah khawatir. Karena teman kita gak ada 100% yang baik. Baik-baik pada kita. Ada maunya. Kemarin atau tadi saya kenalkan seorang ibu kepada seorang teman. Karena ibu ini mau mencari pekerjaan. Lalu teman saya bilang, ibu itu baik kali ya. Padahal dia belum ketemu loh. Saya juga tidak kenal. Saya bilang, iya baik. Semua orang baik kalau ada maunya gitu. Semua orang akan jadi baik kalau ada maunya, saudara. Mudah-mudahan saudara tidak demikian. Saudara baik karena Tuhan Yesus sudah baik buat saudara. Bukan karena ada maunya. Tuhan Allah begitu baik.
Jadi intinya adalah percaya kepada Yesus, serahkan seluruh hidup kita, maka kekhawatiran kita akan lenyap. Jangan pernah khawatir. Bahkan hari esok itu bukan di tangan kita. Gak perlu khawatir. Jalani hari ini. Apa yang Tuhan berikan pada hari ini, kita cukupkan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di Mazmur 23. Tuhan pakai kami, supaya kami benar-benar memahami dan benar-benar merasakan akan kasih, pemeliharaan, dan penjagaan dari Tuhan. Dengan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Transformasi ini mengubah hidup kita. Berita baik untuk semua, media inspirasi, hidupmu terasa beda. Saksikan hingga tuntas, ceritanya menggema di dunia kita.